Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur sudah memasuki hari Sabtu 19 Oktober 2024, hari day off bagi yang bekerja, dan saya yakin saudara sudah melakukan banyak kegiatan. Mungkin saudara bersih-bersih rumah dan juga spend time dengan orang-orang yang saudara kasihi, dan sekarang saudara siap lagi untuk beristirahat, menikmati malam yang indah bersama Tuhan. Atau saudara masih melakukan aktivitas yang lain, saudara sebelum saudara tidur dan beristirahat, ada baiknya kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa mengubahkan kita, mengingatkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Kita sudah belajar beberapa hal dalam dimensi mengenai manusia, khususnya dalam hal-hal yang imaterial, yang tidak terlihat. Kita sudah belajar manusia itu memiliki kehendak, pikiran, pengetahuan, suara hati, dan sebagainya. Dan hari ini kita akan melanjutkan lagi mengenai diri manusia yang tidak terlihat di dalam pikiran kita yang diciptakan segambar dengan Allah, yaitu bahwa manusia itu diciptakan memiliki ingatan atau memori. Kita akan membuktikan hal ini di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 yang berkata demikian, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat, tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Kita tahu ayat ini ditulis oleh Salomo pada saat ia sudah lanjut umurnya dan berbalik kembali kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa hidup itu tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Karena itulah Salomo mengingatkan para pembacanya bahwa mereka dan dirinya juga harus mengingat pencipta sejak dari masa muda, sehingga jangan sampai menyesal seperti yang ia lakukan. Ingatan yang sudah kita miliki ini harus benar-benar digunakan untuk mengingat hal yang baik saja. Apa itu sebenarnya arti dari memori atau ingatan? Oxford Dictionary mendefinisikan memori sebagai berikut: the faculty by which the mind stores and remembers information. Jadi semua informasi yang baik dan yang buruk itu disimpan di dalam diri memori seseorang yang Tuhan sudah ciptakan di dalam otaknya. Dan bila seseorang mengalami gangguan ingatan, orang tersebut dan orang-orang sekelilingnya pasti akan menderita. Bayangkan saja kalau misalnya seorang istri yang mengalami demensia dan dia tidak lagi ingat suaminya dan anggota keluarganya. Tentunya ini bukanlah hal yang mudah bagi anggota keluarganya yang harus merawat istri atau anggota keluarga yang seperti ini. Memori ini juga pun sudah dirusak karena dosa, dan hanya akan sepenuhnya dipulihkan saat kita menerima tubuh kemuliaan di surga kekal. Dan bagi kita orang-orang percaya, memori kita pun adalah bagian atau aspek yang harus diubahkan hari demi hari, karena kita ini adalah ciptaan baru. Karena itu, sebagai orang percaya kita harus melatih memori kita sehingga kita hanya mengingat yang baik-baik saja dan jangan terbelenggu dengan memori-memori yang negatif dari masa lalu kita, terutama hal-hal yang menyakitkan hati kita, kepahitan yang disebabkan oleh orang lain atau keadaan atau penderitaan. Pada saat kita melakukan hal ini, maka kita akan dengan mudah mengampuni orang lain dan move on dalam hidup ini dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sementara itu, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita dianjurkan untuk mengingat segala kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Ayat yang di atas tadi, menurut Salomo, kita harus belajar mengingat kebaikan Tuhan, pencipta kita sejak dari masa muda. Kalau saudara orang tua, saudara harus mengajarkan ini kepada anak-anak saudara untuk belajar mengingat Tuhan sedini mungkin, sehingga sejak kita dewasa, makin kita dewasa, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Kita harus mengingat firman Tuhan yang ditabur di hati kita. Karena itu kita harus setia membaca firman Tuhan, merenungkan firman, rajin mendengarkan firman, sehingga memori kita bisa diperbarui hari demi hari. Saudara, di dalam Mazmur 105 ayat 5-10, ini hal yang sangat penting sekali untuk kita bisa baca, karena ini akan membawa memori kita untuk hal yang baik mengenai Tuhan.
Di sana dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Pemazmur belajar mengingat akan karya Tuhan atas bangsa dan umat Israel. Demikian juga kita harus mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Gunakan memori kita untuk hal-hal yang baik. Bila orang menyakiti kita dan itu masih menusuk di dalam memori kita minta Tuhan untuk pada saat kita mengingatnya, kita tidak sakit hati lagi. Mari kita latih pikiran kita, mari kita latih memori kita, hard disk yang Tuhan berikan di dalam otak kita ini untuk hanya menyimpan hal-hal yang baik saja, mengingat akan kemurahan Tuhan, menggunakan memori kita untuk firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat saat persoalan datang. Saat masalah menghimpit, kesulitan menghimpit, memori yang baik yang ada di hati kita, khususnya mengenai firman Tuhan, akan membantu kita untuk berdiri teguh, kuat di dalam Tuhan, menghadapi segala masalah dan badai kehidupan. Biarlah renungan firman malam ini kembali mengingatkan kita, sehingga kehendak kita, pikiran kita, dan hari ini ingatan kita diubahkan, makin hari makin seperti Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus membebat dan melindungi kita senantiasa. Shalom.